Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis First State Futures, Dwi Rina Emilia. Halo, selamat pagi Mbak Rina. Selamat pagi Mbak Julita. Mbak Rina, kita lihat tren emas ini terus naik ya, bahkan menurut data ini masuk ke level tertinggi dalam hampir 8 tahun penutupan perdagangan pada Rabu pagi. Nah, ini untuk sekarang bagaimana pergerakannya, Mbak Rina? Ya, kalau memang kita lihat pergerakan selama seminggu terakhir ini ya, memang range harga emas di 1.700 sampai 1.780. Nah, ini untuk hari ini pun saya rasa masih masuk di range itu, di angka itu. Akan mencoba menuju ke 1.800. Artinya sekarang memang sentimen-sentimennya itu akan menuju ke angka 1.800, begitu? Ya, betul. Apa saja betul, sih sentimennya, Mbak Rina? Mbak Rina, faktor pendorongnya apa saja? Mohon maaf. Baik, Mbak Rina bisa mendengar suara kami? Ya, sekarang bisa. Baik, faktor pendorong dari tren emas kita seperti apa? Sebetulnya faktor yang mempengaruhi adalah kondisi saat ini, ekonomi saat ini terkontraksi luar biasa. Baik. Bahkan IMF pun mengatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi global minus 5%. Ini membuat emas sebagai safe haven salah satu komoditas yang amat sangat diminati oleh investor. Itu yang membuat harga emas akan menuju ke sana, Mbak Julita. Baik, untuk dari dalam negeri sendiri seperti apa Anda melihat transaksinya untuk emas? Kalau untuk transaksi emas saat di dalam negeri pun saya rasa investor masih banyak melirik ke sana, tidak cuma di dalam negeri, luar negeri pun juga seperti itu. Kalau kita lihat volume transaksinya juga signifikan untuk emas. Baik, Mbak Rina, kita lihat bahwa rilis data inflasi ini pada bulan lalu 0,18%, ini dampaknya seperti apa ke bursa berjangka? Kalau untuk inflasi, ini karena memang mempengaruhi sekali dengan daya beli masyarakat tentunya ya. Baik. Ada beberapa masyarakat yang memiliki cash in hand. Nah, ini mereka sekarang sedang mencari instrumen apa sih yang paling menarik. Nah, saya rasa instrumen yang menarik adalah saat ini kita masih pegang emas. Dan ada juga alternatif lain, barangkali investor juga bisa melirik ke minyak dari sini. Oke, untuk Mbak Julita. minyak sekarang pergerakannya seperti apa, Mbak Rina? Kalau minyak sekarang range-nya di 38 sampai 40, kemarin sempat di harga $40 per barrelnya. Nah, ini untuk kedepannya masih bisa masuk ke level 50 harganya per barrelnya. Ini saya kira bisa untuk investor atau masyarakat bisa untuk mencermati dan bisa juga untuk melihat barangkali bisa sebagai alternatif investasi di sini. Baik minyak ataupun emas saat ini masih menarik karena trennya masih meningkat ya. Tapi sebenarnya sejauh ini untuk sentimen dari pandemi COVID-19 itu masih berdampak nggak, Mbak Rina? Masih berdampak. Karena kalau kita lihat hampir 230 negara dunia pun sekarang berjibaku untuk mengatasi pandemi ini. Walaupun beberapa negara yang sudah berhasil seperti Korea Selatan dan China, tetapi dua negara ini pun sekarang mengalami gelombang kedua COVID-19. Nah, tentunya ini juga berpengaruh sekali dengan keadaan ekonomi global. Komoditas yang paling terdampak tuh apa sih, Mbak Rina? Paling terdampak yang sektornya ya. Kalau soal komoditas hampir semuanya berdampak, Mbak Julita. Karena ini tidak hanya komoditas, semua sektor maupun sektor ekonomi, kemudian sistem sosial kita, sektor kesehatan terdampak. Tetapi kalau kita berbicara mengenai komoditas, saat ini yang masih bisa bertahan dengan harga yang stabil gitu ya, komoditas yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, misal gula, beras seperti itu. Kalau komoditas yang lainnya saya rasa terkontraksi sekali harganya. Oke, bagaimana dengan kopi yang mungkin sebelumnya menjadi salah satu idola ya dari para investor, saat ini pergerakannya seperti apa, Mbak Rina?
Ya, kalau kopi kemarin memang pada saat kondisi ekonomi normal sih permintaannya oke, tapi karena sekarang memang daya beli masyarakat pun turun, maka permintaan akan komoditi pun juga turun. Tetapi kalau nanti kondisi sudah normal, saya rasa kopi masih bisa dilirik oleh investor untuk bisa dijadikan pilihan investasi di sana. Baik, ini kan sudah masuk transisi ya, artinya aktivitas ekonomi, kemudian restoran yang juga biasa menggunakan komoditas kopi dan juga coklat, kemudian retail juga sudah buka begitu. Mbak Rina, pergerakannya kelihatan nggak memang trennya juga meningkat saat ini? Kalau kita melihat beberapa hari terakhir, setelah ada rilis data ekonomi China agak sedikit membaik, memang harga CPO kita lihat kemarin juga sudah mulai sedikit meningkat dari Rabu kemarin, karena ini juga karena kenaikan harga emas, harga minyak ya yang berpengaruh sekali terhadap harga CPO. Saya rasa dengan kondisi transisi di mana ekonomi sudah mulai sedikit normal, akan mempengaruhi tentunya permintaan atas komoditas, semua komoditas. Baik, terakhir Mbak Rina, saran Anda kepada investor bursa berjangka untuk saat ini? Untuk para investor, jangan terlalu panik juga, karena ada beberapa instrumen investasi yang bisa untuk jadikan hedging. Emas bisa untuk alternatif investasi yang bisa memberikan keuntungan di saat investasi yang lain tidak memberikan return yang bagus. Saya rasa emas bisa dijadikan salah satu instrumen untuk menaikkan atau dilirik oleh investor. Baik. Dan tentunya juga minyak mentah, Mbak Julita. Jangan panik dan emas masih bisa menjadi pilihan untuk saat ini berinvestasi. Mbak Rina, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, analis First State Futures Dwi Rina Emilia.